Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita masih bisa istiqomah menjalankan perintahnya, utamanya dalam kaitannya kita menjaga tradisi sholat berjamaah, dan pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan saat ini saya diberi amanah untuk melanjutkan kajian rutin tafsir At-Tanwir, yang pada kesempatan saat ini kita akan melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya. Setelah dibahas beberapa ayat dari ayat 1 sampai ayat 22, nanti kita akan lihat bagaimana korelasinya masing-masing ayat. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 23 sampai 24, kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana dalam tafsir At-Tanwir dijelaskan bahwa dalam kelompok ayat ini dibicarakan berkaitan dengan kebenaran dan keistimewaan Al-Quran tidak terbantahkan, di mana kalau nanti Bapak Ibu sekalian bisa merujuk dalam tafsir At-Tanwir, dia masuk dalam kategori bagian yang pertama, membicarakan tentang Al-Quran sebagai petunjuk. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tipologi manusia yang digolongkan menjadi tiga, ada golongan orang yang beriman, ada orang yang munafik, dan ada orang yang kafir. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan penjelasan berkaitan dengan bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam semesta itu menjadi bukti keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita korelasikan bahwa konteks umum surah Al-Baqarah sampai di ayat 22 sebelumnya, setelah Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, di mana seruannya untuk beribadah kepada Allah, seruannya untuk yakin kepada Allah. Allah juga memberikan peringatan kepada orang kafir, peringatan bagi mereka yang menutup diri pada kebenaran. Ada di antaranya dia tidak bisa dikatakan mukmin, tapi juga tidak bisa dikatakan kafir, atau sering kita menyebutnya dengan munafik. Dijelaskan bahwa dari ayat 8 sampai ayat 20 panjang lebar Allah menyebutkan gambaran sikap orang-orang munafik. Sikapnya mendua antara iman dan kekafiran. Ketika tampak dilihat dia mengaku beriman, tapi ketika tidak tampak dan tersembunyi dia menghilangkan keimanannya,
menuju pada kekafirannya. Sebelumnya 21-22 ditegaskan bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta. Nah, jadi Allah menegaskan di ayat 21 sampai di ayat 22 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mau tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan saat ini sebetulnya adalah penegasan kembali setelah Al-Qur'an di awal surat Al-Baqarah menjelaskan tentang bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran untuk petunjuk, di mana petunjuknya tidak ada keraguan di dalamnya, yang harapannya manusia yakin terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Ada yang meresponnya dengan menutup diri pada kebenaran, ada yang meresponnya di antaranya, atau sering tadi kita menyebut dengan munafik. Nah, pada ayat yang akan kita bahas, Allah kemudian menghadirkan kembali penegasan bahwa Al-Quran sepatutnya itu memang benar-benar tidak kalian ragukan. Karena di sini nanti akan ada sebuah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tantangannya Allah pun memberikan sebuah kepastian bahwa tidak akan bisa mengalahkan. Jadi ini tantangan kalau bisa membuat seperti Al-Qur'an, tapi kemudian ditegaskan bahwa pasti tidak bisa. Di Allah menghadirkan kelompok ayat 23 dan 24 yang akan kita bahas ini sebagai penegasan puncak. Kalau masih nggak percaya lagi dengan Al-Quran, wah ini terlalu, dalam bahasanya itu. Ini sebuah tantangan terbuka. Bahkan nanti bisa kita korelasikan pada ayat-ayat yang lain, di mana secara graduasi tantangan Allah Subhanahu wa taala itu bertahap. Kalau memang kalian tidak bisa membuat semisal Al-Quran, coba deh buat sebagian saja, 10 surat saja. Kalau nggak bisa buat 10 surat, coba buat 1 surat saja. Nah, itu kan sebuah tantangan di mana tidak mungkin kita mampu dan bisa mengalahkannya. Bapak Ibu sekalian, pada ayat 23 dan 24 kita akan bahas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin." Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika diterjemahkan, dan jika kamu tetap dalam keraguan terhadap Al-Quran, jadi sebelumnya sudah ditegaskan yang harapannya memiliki sebuah keyakinan yang teguh. Tapi kalau masih dalam keraguan tentang Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan, fa'tu bisuratim mim mislih, buatlah 1 surat saja semisal Al-Quran. Ini sebuah tantangan paling minim ini. Di ayat yang lain tadi ada tantangan buat semisal Al-Quran, buat 10 surat, dan ini tantangan minimal. Kalau bisa buat 1 surat saja seperti Al-Quran. Bahkan di sini dijelaskan, fad'u syuhada'akum, ajak penolong-penolongmu selain Allah.
min dunillah in kuntum shadiqin, jika kamu memang benar, jika kamu orang-orang yang benar. Dan ditegaskan fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara waquduhan nas wal hijara, jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, fattaqun nar, maka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin, itu semua disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sangat terkait nih dengan ayat sebelumnya, di mana pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh manusia, manusia yang mukmin, kafir, munafik itu untuk beribadah dan tunduk kepada Allah. Seruannya kan kepada manusia di ayat 21 itu. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ayyuhan nas, semuanya. Orang yang beriman, orang yang munafik, orang kafir, semuanya diperintahkan untuk tunduk patuh. Bahkan dikasih alasan di ayat 22-nya kenapa harus tunduk dan patuh. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kan dikasih penjelasan, Allah lah yang menciptakan langit, bumi, Allah lah yang memberikan rizki, maka kita dilarang untuk menyekutukannya. Nah, pada ayat 21, 22, ayat 23, 24 ini merupakan sebuah puncak penegasan. Bahkan disebut sebagai dalam tafsir At-Tanwir tantangan terbuka bagi mereka yang masih meragukan kebenaran Al-Quran, mereka yang masih tidak percaya terhadap Al-Quran. Bahkan disertai ancaman bagi mereka yang mengingkarinya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi rangkaian ayat 21 sampai ayat 24 ini sebetulnya membentuk satu kesatuan argumentasi, dimulai dari perintah untuk bertauhid, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, bahkan dikuatkan dengan bukti penciptaan kenapa kita harus mengesahkan dan beribadah kepada Allah, lalu kemudian ditutup dengan tantangan logis bahwa Al-Quran ini dibuat karena rahmat Allah untuk manusia, maka ditantang, maka nggak boleh ragu. Manusia lain dapat membuat yang serupa, tentu tidak. Karena tidak, melarang pun mampu. Nah, kata raib itu artinya adalah keraguan. Keraguan yang meresahkan hati, ketidakpastian dari kebenaran. Wa in kuntum fi raib. Nah, kita nggak boleh ada rasa keraguan. Orang bilang kata syakun itu, syak itu artinya 50-50. Itu syak. Tapi kalau raib itu 80, 20, 90, 10 itu raib, itu masih ragu. Kita dituntut untuk 100% hakul yakin. Gak boleh ada satu keraguan sedikit pun. Abdina artinya hamba kami, tentu merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bisuratin, maka datangkanlah satu surat. Itu sebuah tantangan paling ringan, satu surat saja. Kamu pakai, kamu gunakan, kamu ajak syuhadaakum, penolong-penolong kalian. Siapa yang setidaknya bisa membantu kalian untuk membuat semisal Al-Quran. Ditegaskan lan taf'alu. Lan di sini dalam arti tidak akan pernah, never, sekali-sekali tidak. Allah menegaskan pasti tidak akan bisa melakukannya. Ini sebuah kepastian mutlak, ketidakmampuan manusia.
dan bahkan diberikan ganjaran dan ancaman oleh Allah, dia akan dicebloskan ke dalam neraka yang mana bahan bakarnya dari manusia dan api yang sangat panas, batu yang sangat panas. Waquduhan nasu wal hijarah. Nah, kalau kita lihat bagaimana asbab nuzulnya dan konteks turunnya ayat, di mana ayat ini turun di tengah suasana keraguan kaum Quraisy dan penduduk Makkah, meragukan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah, karena banyak sekali tuduhan bagi mereka. Dianggaplah Nabi Muhammad sebagai pembohong, berpura-pura. Nabi Muhammad kemudian disebut sebagai mendapatkan hal yang sebetulnya itu sihir dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mereka menuduh Al-Quran sebagai buatan Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali ayat-ayat yang lain dijelaskan. Bahkan tuduhan mereka bahwa Al-Quran hanya sekedar sihir, sair, atau bahkan perkataan-perkataan manusia belaka, atau disebut sebagai perkataan tukang tenun dalam surat Al-Haqqah dan An-Najm. Nah, untuk membantah keraguan itu, setelah bukti-bukti rasional, emosional, dan spiritual, maka dipaparkanlah ayat-ayat yang saat ini kita bahas. Ada kata kunci di sini, jika, in. Ini tentu mengisyaratkan bahwa keraguan itu sesungguhnya bukan pada tempatnya, karena bukti itu sudah sangat jelas. Jadi kata in itu artinya jika yang sebetulnya isyaratnya bukan pada tempatnya, tidak mestinya. Syuhada itu artinya saksi dan penolong yang bisa diajak untuk membantu mereka dalam menyusun dan membuat tandingan Al-Quran. Shadiqin, orang-orang yang benar, itu sebuah penegasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menantang bagi mereka yang meragukan Al-Quran. Di mana dikutip dalam tafsir At-Tanwir, melalui ayat 23 ini ada tantangan langsung dari Allah. Jika seseorang meragukan Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka coba buat satu surat saja. Karena tantangan di sini bukan saja tantangan dari aspek bahasa, tapi juga tantangan ini terus terbuka sepanjang masa. Tantangan di sini adalah tantangan ketidakmampuan manusia pasti dalam membuat Al-Quran. Maka sering kita menyebutnya Al-Quran itu sebagai mukjizat. Kalau membaca beberapa buku yang berkaitan dengan mukjizatul Quran, maka kita bisa melihat bagaimana kemukjizatan Al-Quran itu tidak saja pada aspek bahasa, tapi juga aspek-aspek yang lain. Pemberitaan gaibnya, termasuk juga di dalamnya adalah berbagai hal-hal yang mungkin bisa kita temukan saat ini, bahkan mungkin nantinya di masa yang akan datang. Maka para ulama menyebut kemukjizatan Al-Quran bukan hissiyah, tapi kemukjizatannya itu bersifat akliyah. Kemukjizatannya itu bersifat akal, bukan bersifat fisik. Berbeda dengan mukjizat nabi-nabi terdahulu yang hanya berlaku pada masa itu saja. Tapi kemukjizatan Al-Quran berlaku terus sepanjang masa. Maka Bapak Ibu sekalian, apa konsekuensi bagi yang tidak mampu menjawab tantangan? Maka disinilah ancamannya. Ancamannya, ketika manusia dipastikan tidak mampu membuat semisal Al-Quran, maka Allah memerintahkan mereka untuk yakin. Kalau enggak, masih tetap udah enggak mampu, tapi enggak yakin, ya sudah, dicebloskan ke neraka.
Ini bukan hanya sekedar ancaman, tapi juga sebuah konsekuensi logis, penolakan terhadap kebenaran yang telah terbukti secara rasional, bahasa, spiritual, bahkan kemudian hal-hal yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Apalagi banyak sekali ya, Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan Allah, di mana turun kepada Nabi Muhammad yang dikenal sosok orang yang jujur. Bagaimana mungkin itu hal yang diragukan kebenarannya? Ini merupakan sebuah kesaksian-kesaksian. Maka ada 3 kriteria sebuah kitab yang dikatakan suci. Yang pertama, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, bersifat transenden, berkaitan dengan hal-hal yang melampaui jangkauan indera dan akal manusia. Ada kepastian mutlak, tidak terjangkau oleh akal. Maka keagungan Al-Quran itu tidak saja terletak pada keindahan bahasanya yang mungkin menjadi dugaan syair dan lain sebagainya, tapi juga kedudukannya, kebenarannya yang nyata-nyata abadi. Dikutip dalam tafsir At-Tanwir sebagai contoh i'zaz lughawinya, bagaimana keteraturan bahasa Al-Quran, di mana kalau memang dugaan bahwa Al-Quran itu buatan manusia atau bahkan karyanya Nabi Muhammad, bagaimana mungkin Al-Quran sebegitu harmoni dan seimbangnya? Allah menyebut kata maut yang artinya mati, hayah yang artinya hidup, itu sama-sama 145 kali. Allah menyebut kata yaumun yang artinya hari dalam bentuk tunggal itu sebanyak 365 kali, yang ternyata itu jumlah hari dalam 1 tahun. Allah menyebut kata syahrun yang artinya bulan 12 kali, dan ternyata itu jumlah bulan dalam 1 tahun. Allah menyebut dunia dan akhirat itu sama-sama 115 kali. Allah menyebut barokah zakat itu sama 32 kali. Allah menyebut manfaat dan madharat sama 50 kali. Ini semua tidak mungkin ada keserasian kalau itu dibuat atau karya dari manusia. Belum lagi isyarat-isyarat ilmiahnya, berita-berita gaibnya. Sampai saat ini bisa kita rasakan bagaimana berita gaib, sejarah tentang nabi-nabi dan umat-umat terdahulu, kematian Fir'aun, perjalanan Nabi Musa dan Khidir, atau bahkan kisah kerajaan Saba, kisah Ashabul Kahfi, termasuk juga di dalamnya adalah ramalan Al-Quran dengan runtuhnya Persia oleh Romawi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa itu bukan semata-mata karya manusia. Maka ditantang. Ini tantangan minimal ayat ini, tahap yang ketiga. Di ayat Al-Isra dijelaskan fa'tu bimithli hadzal Qur'an, katanya coba datangkan seperti Quran ini kalau bisa. Kalau nggak bisa lah fa'tu bi asri suwari misli, buatlah 10 saja. Tapi kalau nggak bisa lagi, ini tantangan paling deh, fa'tu bi suratim mim misli, buat 1 surat saja. Meskipun pada masa meninggalnya Rasul, di era pada masa Abu Bakar As-Siddiq, banyak para pemalsu-pemalsu Al-Quran. Tapi apa? Ya, tidak bisa dirasakan dan tidak bisa menandingi apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka ini pengakuan, baik pengakuan banyak sekali, pengakuan para syuara, para sastrawan-sastrawan Quraisy yang menyebut dan menguatkan ini tidak mungkin dibuat oleh manusia, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ditutup dengan bagaimana pemeliharaan Al-Quran oleh Allah dan umatnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Penggunaan kata inna ini menunjukkan Allah pasti
menjaga karena Allah menurunkannya. Tapi penggunaan kata inna menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain. Yang menjaga Al-Quran ya tentunya kita umat-umat Islam dengan kita mau membaca dan mau menghafalkannya. Tinggal pilih Bapak Ibu sekalian, apa sikap kita terhadap Al-Quran ketika sudah ditantang seperti ini. Di dalam surat Fatir, apakah zalimul li nafsi, kita tutup saja kebenaran, kita zalim, atau kita muktasid, ya antara-antara deh. Kalau enak ya saya mau, kalau lagi nggak enak enggak. Tapi apakah kita sabiqun bil khairat? Apakah kita benar-benar mendahulukan Al-Quran sesuai dengan apa yang semestinya? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mari kita hadirkan nilai-nilai Quran dengan kita benar-benar meneguhkan keyakinan kita terhadap Al-Quran. Yakin dalam definisi menjadikan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai bukti kebahasaan, keilmuan, sejarah Al-Quran itu dalam rangka untuk penguat keimanan kita, keyakinan kita. Kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran sebagai bukti kita bahwa yakin terhadap Al-Quran, beriman kita pada kitab suci, maka kita harus membacanya, mau menghafalkannya, mau memahami dan mau mengamalkannya, bahkan puncaknya mau mengajarkannya kepada orang lain. Menjaga adab terhadap Al-Quran, meneladani kejujuran Nabi kita Muhammad sebagai penyampai wahyu, dan yang terakhir bergerak dari ragu menuju yakin, meneladani sikap Ksatria, meyakini kebenaran bukti telah nyata sebagaimana seharusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu bermanfaat. Ditutup di dalam ayat dijelaskan ini sebagai sebuah tantangan. Nah, ini tantangan paling besar. Fa ayatu bimithli hadzal Qur'an. Tantang. Kalau tidak, ya sudah, mari kita jadikan Al-Quran sebagai bukti dan kebenaran abadi yang tentunya tidak terbantahkan, yang keyakinan semestinya harus hadir di tengah-tengah kita dengan kita terus membacanya, terus memahaminya, dan terus mengamalkannya sepanjang masa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Dilanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.